Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1624. Juga, kita harus menyingkirkan Jasper. Vernon berkata dengan nada gelap, aku baru saja menerima laporan. Hanya beberapa hari yang lalu, sebelum dia menyerang nilai tukar dolar matahari, dia menjanjikan sejumlah besar emas ke bank sentral dan meminjam sejumlah besar uang. Dia sengaja ingin berbaring di tubuh Sunrise Land untuk menyedot darahnya. Saya akan menemukan cara untuk menahan banyak emas ini, tetapi pada tingkat permukaan, selama semua prosedur legal dan sesuai, bank sentral tidak dapat benar-benar menolak Jasper emasnya, jadi Anda harus melakukan ini sesegera mungkin, mengerti? Miles mengerutkan kening dan berkata, aku mengerti maksudmu. 2 menit setelah mereka menutup telepon, Sunrise Land mengadakan konferensi pers. Konferensi pers hanya mengumumkan 2 hal. Kepala Sunrise Land tidak dapat menggunakan kekuatannya secara efektif karena kondisi fisiknya. Menurut konstitusi Tanah Matahari Terbit, wakil untuk sementara akan menggantikan kepala untuk menjalankan semua kekuasaan. Perintah pertama setelah deputi memperoleh kekuatan hukum adalah meminta Bank Sentral melepaskan cadangan devisa 500 miliar dolar AS untuk menstabilkan nilai tukar dolar Sun. 2 berita ini meledakkan komunitas keuangan global. Jika orang mengira Jasper adil, agak rumit, jika tidak berani. Sebelumnya, hampir semua orang memperlakukannya sebagai dewa sekarang. Jika ada kepala negara yang memiliki masalah kesehatan, itu akan menjadi rahasia mutlak. Bahkan petinggi negara mungkin tidak mengetahuinya, apalagi orang asing. Kalau begitu, bagaimana Jasper bisa mengetahui hal ini sebelumnya dan berhasil memanfaatkan kesempatan ini? Saat ini, di Nauritus City, Jasper akhirnya bisa bernapas lega untuk sementara. Semuanya, rencana kita setengah berhasil. Di depan Jasper, layar pusat perdagangan Harbor City dan pusat perdagangan Waterhoof City sedang ditampilkan. Pangeran kecil, Lord Alvarado, dan Kaiden semuanya tersenyum. Banyak uang kali ini dan akhirnya saya bisa memberikan penjelasan. Kaiden tertawa dan berkata, saya kehilangan sepertiga dari kepala sekolah saya ketika saya mengalami kerusakan paling parah. Sejujurnya, saya berpikir untuk mundur pada waktu itu, tetapi Jasper, tampaknya mempercayai Anda adalah pilihan yang tepat. Ini adalah karena semua orang bekerja sama, tetapi rencana tindak lanjut akan lebih sulit, jadi selama 2 hari ini, kalian semua harus istirahat dan menunggu kami meluncurkan serangan gelombang kedua. Apakah serangan gelombang kedua merupakan pertempuran yang menentukan dengan ibu kota Wall Street? Pangeran kecil bertanya. Begitu dia mengajukan pertanyaan, ekspresi Kaiden dan Lord Alvarado menjadi serius. Jasper berkata dengan anggukan, ini akan menjadi bagian yang paling sulit. Sebelum ini, kami menarik banyak dana dari Dow Jones untuk menembak Sun Dollars. Tetapi pada saat itu, kami tidak dapat memberitahu mereka apa yang kami lakukan, jadi kami harus mengorbankan sebagian besar dana pada titik tertinggi. Ditambah dengan serangan gila Quantum Fund, hampir semua kerugian itu telah dilikuidasi. Kita harus selalu ingat bahwa selama ini, musuh kita yang sebenarnya tidak pernah adalah negeri matahari terbit. Ada 3 alasan kami mengambil Sun Dollar. Yang pertama adalah utangnya yang tinggi memberi kami celah yang bisa dieksploitasi. Yang kedua adalah kita perlu mengisi kembali modal kita. Yang ketiga adalah kami ingin mengalahkan Softwind. Jika bukan karena faktor-faktor ini, hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkan Quantum Fund. Sekarang, Softwind terbaring kalah. Setelah kita menggunakan 2 hari ini untuk menyusun ulang diri kita sendiri dan kemudian mengalahkan Quantum Fund, kita akhirnya akan mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Jika kita mengakhirinya seperti ini, Quantum Fund akan menyerang kita dengan kebencian dan sistem keuangan domestik tidak akan mampu menahannya. Jasper, apa yang akan kamu lakukan selama 2 hari ini? Tuan Alvarado bertanya. Jasper menghela nafas ringan dan berkata, aku akan menarik emas yang aku janjikan ke Sunrise Land. Softwind berbohong mengalahkan tanah. Setelah kita menggunakan 2 hari ini untuk menyusun ulang diri kita sendiri dan kemudian mengalahkan Quantum Fund, kita akhirnya akan mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Jika kita mengakhirinya seperti ini, Quantum Fund akan menyerang kita dengan kebencian dan sistem keuangan domestik tidak akan mampu menahannya. Jasper, apa yang akan kamu lakukan selama 2 hari ini? Tanya Lord Alvarado. Jasper menghela nafas ringan dan berkata, aku akan menarik emas yang aku janjikan ke Sunrise Land. Softwind berbohong mengalahkan tanah. Setelah kita menggunakan 2 hari ini untuk menyusun ulang diri kita sendiri dan kemudian mengalahkan Quantum Fund, kita akhirnya akan mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Sejujurnya, saya berpikir untuk mundur pada waktu itu, tetapi Jasper, tampaknya mempercayai Anda adalah pilihan yang tepat. Ini adalah karena semua orang bekerja sama,
Tetapi rencana tindak lanjut akan lebih sulit, jadi selama 2 hari ini, kalian semua harus istirahat dan menunggu kami meluncurkan serangan gelombang kedua. Apakah serangan gelombang kedua merupakan pertempuran yang menentukan dengan ibu kota Wall Street? Pangeran kecil bertanya. Begitu dia mengajukan pertanyaan, ekspresi Kaiden dan Lord Alvarado menjadi serius. Jasper berkata dengan anggukan, ini akan menjadi bagian yang paling sulit. Sebelum ini, kami menarik banyak dana dari Dow Jones untuk menembak Sun Dollars. Tetapi pada saat itu, kami tidak dapat memberitahu mereka apa yang kami lakukan, jadi kami harus mengorbankan sebagian besar dana pada titik tertinggi. Ditambah dengan serangan gila Quantum Fund, hampir semua kerugian itu telah dilikuidasi. Kita harus selalu ingat bahwa selama ini, musuh kita yang sebenarnya tidak pernah adalah negeri matahari terbit. Ada 3 alasan kami mengambil Sun Dollar. Yang pertama adalah utangnya yang tinggi memberi kami celah yang bisa dieksploitasi. Yang kedua adalah kita perlu mengisi kembali modal kita. Yang ketiga adalah kami ingin mengalahkan Softwind. Jika bukan karena faktor-faktor ini, hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkan Quantum Fund. Sekarang, Softwind terbaring kalah. Setelah kita menggunakan 2 hari ini untuk menyusun ulang diri kita sendiri dan kemudian mengalahkan Quantum Fund, kita akhirnya akan mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Jika kita mengakhirinya seperti ini, Quantum Fund akan menyerang kita dengan kebencian dan sistem keuangan domestik tidak akan mampu menahannya. Jasper, apa yang akan kamu lakukan selama 2 hari ini? Tuan Alvarado bertanya. Jasper menghela nafas ringan dan berkata, aku akan menarik emas yang aku janjikan ke Sunrise Land. Softwind berbohong mengalahkan tanah. Setelah kita menggunakan 2 hari ini untuk menyusun ulang diri kita sendiri dan kemudian mengalahkan Quantum Fund, kita akhirnya akan mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Jika kita mengakhirinya seperti ini, Quantum Fund akan menyerang kita dengan kebencian dan sistem keuangan domestik tidak akan mampu menahannya. Jasper, apa yang akan kamu lakukan selama 2 hari ini? Tanya Lord Alvarado. Jasper menghela nafas ringan dan berkata, aku akan menarik emas yang aku janjikan ke Sunrise Land. Softwind berbohong mengalahkan tanah. Setelah kita menggunakan 2 hari ini untuk menyusun ulang diri kita sendiri dan kemudian mengalahkan Quantum Fund, kita akhirnya akan mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Jika kita mengakhirinya seperti ini, Quantum Fund akan menyerang kita dengan kebencian dan sistem keuangan domestik tidak akan mampu menahannya. Jasper, apa yang akan kamu lakukan selama 2 hari ini? Tanya Lord Alvarado. Jasper menghela nafas ringan dan berkata, aku akan menarik emas yang aku janjikan ke Sunrise Land. Bab 1625. Ketika Jasper berencana untuk mempersingkat Sun Dollar sebelumnya, dia menyimpan ini sehingga setiap orang yang mengikutinya akan menghasilkan banyak uang. Dia memberitahu mereka berita itu sebelumnya dan kemudian meminta mereka untuk bekerja sihir mereka dan meminjam dolar matahari melalui saluran masing-masing dan mengubahnya menjadi dolar AS atau dolar Somer. Apakah itu Kaiden, Pangeran Kecil, atau Lord Alvarado, mereka semua memiliki saluran mereka sendiri, jadi ini tentu saja bukan masalah. Namun, tidak ada yang sekejam Jasper, yang membeli 200 ton emas sekaligus. Kamu masih yang paling kejam. Kurasa kamu mungkin akan menghancurkan hati Bang-Bang di Sunrise Land. Kaiden tersenyum. Jasper menjawab dengan canggung, hal yang paling sulit dalam masalah ini bukanlah bagaimana menggadaikan dan menggadaikan uangnya. Tapi untuk membayar kembali uangnya. Bank Sentral Sunrise pasti sudah tahu bahwa emas itu milikku. Menariknya tidak akan menjadi masalah sederhana. Kata-kata ini membuat sekelompok orang terdiam. Bagaimanapun, 200 ton emas terlalu berharga. Akan baik-baik saja jika tidak ada yang terjadi. Seseorang harus membayar kembali uang yang mereka pinjam, seperti konsep dasar kehidupan. Jika bunga dibayarkan seperti biasa, Bank Sentral Sunrise tidak punya alasan untuk menahan emas dan tidak mengembalikannya. Sekarang setelah semuanya jelas, semua orang sadar bahwa Jasper telah menggadaikan kumpulan emas ini untuk menghancurkan Sun Dollars. Setelah semua keuntungan diambil, kemungkinan Bank Sentral Sunrise tidak memilikinya akan sangat besar. Menurut konversi nilai tukar, 200 ton emas bernilai 200 miliar dolar matahari, setara dengan 26,3 miliar dolar Somer. Namun, saat ini, Jasper masih perlu mengembalikan 200 miliar dolar matahari, yang dapat diubah menjadi sedikit di atas 10 miliar dolar Somer. Setelah transaksi, mereka akan memperoleh keuntungan lebih dari 15 miliar Somer dollars. Kekuatan perang ekonomi terbukti dari ini. Setelah video call selesai, Jasper menghubungi Adele. Katakanlah, Anda sekretaris saya dan Anda tidak pernah melakukan pekerjaan Anda dengan benar. Apakah Anda pernah ke perusahaan sejak Anda bergabung? Kata Jasper dengan marah. Adele berkata dengan malas, oke, saya sibuk beberapa hari ini. Apa yang Anda butuhkan dari saya, bos?
Saya akan menarik emas di Bank Sentral Sunrise, kata Jasper. Adele tercengang sejenak. Kemudian, dia bertanya dengan gembira, apakah kamu pergi sendiri? Duh, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini kecuali aku, kata Jasper. Baik, katakan padaku kapan kamu akan pergi ke Sunrise Land agar aku bisa membawakan karangan bunga ke makammu di hari yang sama tahun depan saat peringatan kematian pertamamu. Adele mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Jasper geli ketika mendengar itu. Kau melebih-lebihkan. Huff. Apa kau tahu pasar gelap dan bonusnya? Tanya Adele. Ya, tapi apakah itu bisa diandalkan? Meskipun Jasper tidak memiliki pengalaman nyata dalam hal ini, dia telah melihat beberapa hal yang berkaitan dengan itu sebelumnya. Pasar gelap adalah pasar bawah tanah yang tidak tunduk pada batasan hukum. Ada semua jenis bisnis mengejutkan yang dilakukan di sana. Dengan kata lain, selama Anda punya uang dan selama itu adalah sesuatu yang ada di bumi ini, Anda akan bisa mendapatkannya. Bahkan ada banyak hulu ledak nuklir yang tersedia saat itu, tetapi tidak pernah ditemukan apakah itu asli atau tidak. Selain itu, bonus adalah bahasa gaul di subdivisi pembunuh bayaran dari pasar gelap, yang berarti untuk mengeluarkan hadiah. Jika pembunuh bayaran membunuh orang itu, maka mereka akan bisa mendapatkan bonus. Tentu saja bisa diandalkan. Bounty-mu sekarang berada di peringkat 59 dunia dan 10 di Terra. Nilaimu 200 juta dolar AS, kata Adele geli. Jasper sangat marah. Hidupku hanya bernilai 200 juta. Bantu saya meletakkan lebih banyak uang dan meningkatkannya menjadi 1 miliar. Ini penghinaan. Adele mendengus pelan, berhentilah begitu fasih. Anda harus menganggap ini serius. Ada benar-benar pembunuh bayaran elit yang melakukan hal semacam ini. Jadi, tidak rasional jika Anda pergi ke luar negeri atau ke Sunrise Land sekarang. Itu sebabnya Pem di sini untuk meminta bantuanmu. Jasper tertawa. Hidupku hanya bernilai 200 juta. Bantu saya meletakkan lebih banyak uang dan meningkatkannya menjadi 1 miliar. Ini penghinaan. Adele mendengus pelan, berhentilah begitu fasih. Anda harus menganggap ini serius. Ada benar-benar pembunuh bayaran elit yang melakukan hal semacam ini. Jadi, tidak rasional jika Anda pergi ke luar negeri atau ke Sunrise Land sekarang. Itu sebabnya Pem di sini untuk meminta bantuanmu. Jasper tertawa. Hidupku hanya bernilai 200 juta. Bantu saya meletakkan lebih banyak uang dan meningkatkannya menjadi 1 miliar. Ini penghinaan. Adele mendengus pelan, berhentilah begitu fasih. Anda harus menganggap ini serius. Ada benar-benar pembunuh bayaran elit yang melakukan hal semacam ini. Jadi, tidak rasional jika Anda pergi ke luar negeri atau ke Sunrise Land sekarang. Itu sebabnya Pem di sini untuk meminta bantuanmu. Jasper tertawa. Bab 1626. Adele meninggikan suaranya dan berkata, saya hanya seorang agen intelijen. Saya tidak akan pernah melakukan pukulan. Jangan pernah memikirkannya. Tidak ada yang meminta Anda untuk melakukan pukulan. Saya ingin Anda membantu saya mendapatkan identitas sehingga saya bisa pergi ke Sunrise Land secara diam-diam. Apakah Anda mengerti? Kata Jasper. Adele mengerutkan kening dan berkata, ini bukan hal yang sangat sulit. Jika itu orang lain, saya akan mengurusnya dalam hitungan menit, tetapi tidak semudah itu bagi Anda. Ada perbedaan untuk orang yang berbeda. Jasper mengerut. Ini bukan hal yang sangat sulit. Jika itu orang lain, saya akan mengurusnya dalam hitungan menit, tetapi tidak semudah itu bagi Anda. Ada perbedaan untuk orang yang berbeda. Jasper mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah Adele menaikkan harga saat itu juga. Bos, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia atau hanya berpura-pura bingung dengan saya? Anda melakukan sesuatu yang sangat besar. Apakah Anda tahu berapa banyak departemen di Swallow Capital yang mengawasi Anda sekarang? Dari keamanan hingga ekonomi hingga intelijen, Anda ditetapkan untuk menjadi objek observasi nomor 1. Adele melanjutkan dengan marah, dalam keadaan seperti itu, bukankah saya menipu diri sendiri jika saya mendapatkan identitas palsu untuk Anda, tetapi tujuan utama saya adalah untuk bersembunyi dari orang-orang yang mengawasi saya. Luar negeri. Jasper mengerutkan kening. Aku tahu, jadi masalah ini tidak sepenuhnya sia-sia. Biarkan saya memeriksanya untuk Anda. Anda memang pergi ke Sunrise Land kali ini untuk bisnis, dan Anda baru saja berkontribusi pada kepentingan nasional kita, jadi para petinggi senang. Seharusnya tidak terlalu menjadi masalah, jadi tunggu saja pembaruan saya. Adele selesai berbicara dan segera menutup telepon. Jasper berpikir sejenak dan memanggil Julian. Bersiaplah, mari kita pergi ke Sunrise Land bersama. Julian tidak pernah menanyakan alasan perintah Jasper sebelum mengeksekusinya ke T. Setelah dia mengangguk, dia menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Setelah ini, berita perselingkuhan ini entah bagaimana sampai ke telinga Henry. Itu bajingan Julian. Melihat Henry,
Yang menatapnya dengan senyum menawan, Jasper mengusap dahinya. Perjalanan ini akan berbahaya. Henry menepuk dadanya dan berkata, aku tidak akan pergi jika itu tidak berbahaya. Aku telah mengejar kegembiraan tertinggi sepanjang hidupku. Jika sesuatu terjadi padamu, hukum akan selesai, kata Jasper lagi. Omong kosong, mereka masih memiliki saudara perempuan saya. Henry melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, aku baru saja menghasilkan banyak uang denganmu, jadi sekarang aku punya banyak uang. Setiap kali aku punya uang, aku ingin membelanjakannya. Cepat dan putuskan, kan? Membawaku bersamamu atau tidak? Jika tidak, kamu tidak bisa menghentikanku untuk mengajukan visa sendiri, kan? Semuanya tunduk pada persetujuan saya. Anda tidak boleh bertindak secara independen. Ini bukan lelucon. Jasper berkompromi. Setelah menutup kesepakatan dengan Henry, Adele memanggilnya. Sudah, tapi ada juga persyaratan dari atasan. Mereka ingin mengirim 2 orang untuk mengikuti Anda untuk melindungi Anda selama seluruh proses. Jasper berkata tercengang, aku bukan hewan yang terancam punah. Apakah mereka harus melakukan ini padaku? Ini benar-benar berbahaya, dan saya tidak hanya mencoba menakut-nakuti Anda. Ini adalah instruksi dari atasan dan juga untuk kebaikan Anda sendiri, kata Adele tak berdaya. Baiklah, kapan mereka akan datang? Tanya Jasper. Kapan kamu akan pergi? Tanya Adele. Lebih cepat lebih baik. Kalau bisa, saya berencana berangkat dengan penerbangan malam ini, kata Jasper. Tidak apa-apa. Kamu harus pergi ke bandara sekarang. Mereka berangkat dari kota Walet dan mereka seharusnya sudah ada di sana pada saat kamu tiba di bandara, kata Adele. Omong kosong, mereka terbang. PI membutuhkan 40 menit untuk pergi ke bandara dan mereka akan membutuhkan setidaknya 2,5 jam untuk terbang ke sini dari Swallow Capital, kata Jasper ragu. Mereka terbang di atas tetapi mereka datang dengan jet tempur dengan kecepatan 2,2 Mach. Mereka bisa terbang 2.700 km dalam 1 jam. Bisakah sebuah maskapai penerbangan sipil dibandingkan dengan ini? Kata-kata Adele membuat Jasper terdiam. Bab 1627. Ketika Henry dan Julian mengetahui bahwa 2 orang datang dengan jet tempur untuk melindungi Jasper dalam perjalanannya ke Sunrise Land, mereka bereaksi sangat berbeda. Henry sangat bersemangat. Sial, aku tahu itu. Orang tua itu menikmati perlakuan seperti itu saat itu. Itu seharusnya datang dari dinas rahasia tertinggi. Sial, semua orang di sana adalah dewa dan mereka semua memiliki wewenang untuk bertindak terlebih dahulu, laporkan nanti. Hebat sekali. Jika 2 orang ini bisa membuat Henry begitu bersemangat, maka departemen tempat kedua orang ini berasal memang sangat kuat. Setelah ini, kalimat Henry berikutnya mengungkapkan sifat aslinya. Ini benar-benar kekuatan sialan. Kami generasi kedua hanya tahu bagaimana keluar setiap hari untuk memamerkan kekuatan kami dan membandingkan berapa banyak uang yang dimiliki orang tua kami. Kami seperti badut. Saya bermimpi dilindungi oleh departemen seperti itu suatu hari nanti. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa mereka keluar untuk memamerkannya kepada semua orang. Lalu PI meminta mereka untuk mengarahkan senjata mereka pada siapapun yang tidak yakin. Aku tidak peduli betapa buruknya ayah atau kakek mereka, hidupku akan benar-benar lengkap jika mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras di hadapanku. Sementara itu, Julian tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ada api yang mengamuk di matanya. Dia berkata, mereka seperti ksatria di zaman kuno, kan? Pren yakin mereka hebat dengan tinju mereka. Jasper melihat kedua monster itu, menggelengkan kepalanya, mengabaikan mereka, dan memberi tahu Wendy. Tentu saja, dia tidak melakukannya. Beritahu dia risiko perjalanan ini. Sebaliknya, dia membuat Wendy berpikir bahwa ini adalah perjalanan bisnis biasa. Setelah keduanya tinggal bersama untuk sementara waktu, Jasper mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah tiba di bandara, identitas Jasper memastikan tidak perlu lagi mengantri melalui pemeriksaan keamanan untuk menuju terminal. Meskipun dia tidak pernah memintanya, masyarakat dan kenyataan seperti ini. Waktunya adalah konsep yang berbeda dari waktu orang biasa. 1 menit bagi orang biasa hanyalah 1 menit. Sementara itu, ada jumlah kekayaan yang tidak diketahui mengalir hanya dalam 1 menit Jasper. Setelah statusnya meningkat, dia secara alami akan menikmati hak istimewa yang menyertainya. Jasper tidak tahu kapan staf di bandara mulai mengatur agar dia langsung pergi 1 menit bagi orang biasa hanyalah 1 menit. Sementara itu, ada jumlah kekayaan yang tidak diketahui mengalir hanya dalam 1 menit Jasper. Setelah statusnya meningkat, dia secara alami akan menikmati hak istimewa yang menyertainya. Jasper tidak tahu kapan staf di bandara mulai mengatur agar dia langsung pergi 1 menit bagi orang biasa hanyalah 1 menit. Sementara itu,
Ada jumlah kekayaan yang tidak diketahui mengalir hanya dalam 1 menit Jasper. Setelah statusnya meningkat, dia secara alami akan menikmati hak istimewa yang menyertainya. Jasper tidak tahu kapan staf di bandara mulai mengatur agar dia langsung pergi ke landasan setiap kali dia pergi ke bandara sendiri. Berdiri di bawah pesawat Gulfstream-nya adalah 2 personel dinas rahasia yang terbang langsung dari kota Walet ribuan kilometer jauhnya dengan jet tempur. Halo, Tuan Line, nama saya Gary Finnegan, dan rekan seperjuangan saya adalah Seamus Donnell. Kami berdua berasal dari Departemen Dinas Rahasia Tertinggi. Ini adalah identitas kami. Kami diperintahkan untuk melindungi Anda selama perjalanan ini. Dari sekarang, keselamatan Anda akan berada di tangan kami sampai Anda tiba kembali di negara itu. Seorang pemuda kekar dengan tinggi sekitar 0,8 meter dan sosok kurus mendekati Jasper ketika dia melihatnya. Setelah dia mengangkat tangannya untuk memberi hormat kepada Jasper, dia mengucapkan kata-kata ini dengan jelas dan tepat. Setelah itu, dia menyerahkan identitas dirinya dan rekannya kepada Jasper. Henry membungkuk dan berkata dengan penuh semangat, "Ya, ya, ya." Ini adalah identifikasi yang memberi wewenang kepada mereka untuk bertindak lebih dulu dan melaporkan. Kemudian Gary melirik Henry dan tidak mengatakan apa-apa. Jasper tersenyum dan mengangguk ke pihak lain. Dia berkata, "Saya bukan seorang tentara, jadi Anda tidak perlu memberi saya penghormatan militer, tetapi saya tetap menghargai perlindungan Anda dan saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Anda." Ketika Gary melihat bahwa Jasper sangat santai, ekspresinya santai dan dia berjalan di belakang Jasper. Sebagai pengawal paling profesional, mereka harus memberi perhatian khusus pada orang yang mereka lindungi. Mereka tidak boleh menghalangi tindakan orang yang ditargetkan, tetapi mereka juga harus menempati medan yang menguntungkan untuk memastikan bahwa mereka dapat merespon dalam waktu singkat jika dan ketika terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, jarak sekitar 1,5 meter di belakang orang yang ditargetkan akan menjadi ideal. Namun, jarak ini hanya milik Julian. Karena itu, Gary segera bertemu dengan tatapan Julian. Tugas melindungi Jasper selalu menjadi tugas Julian. Bahkan sekarang, Julian tidak berencana untuk melepaskan posisi yang melambangkan identitasnya, jadi dia menatap Gary dan menghadapinya. Gary tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya ke tos dan melambai pada Julian. Julian menyeringai. Dia telah menunggu trik ini untuk waktu yang lama. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa Jasper hanya bisa mengandalkan dia untuk menjadi pelindungnya. Telapak tangan keduanya bersentuhan di udara. Mereka tidak segera berpisah, dan ada ekspresi terkejut di mata satu sama lain beberapa saat setelahnya. Julian tidak berencana untuk melepaskan posisi yang melambangkan identitasnya, jadi dia menatap Gary dan mengonfrontasinya. Gary tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya ke tos dan melambai pada Julian. Julian menyeringai. Dia telah menunggu trik ini untuk waktu yang lama. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa Jasper hanya bisa mengandalkan dia untuk menjadi pelindungnya. Telapak tangan keduanya bersentuhan di udara. Mereka tidak segera berpisah, dan ada ekspresi terkejut di mata satu sama lain beberapa saat setelahnya. Julian tidak berencana untuk melepaskan posisi yang melambangkan identitasnya, jadi dia menatap Gary dan mengonfrontasinya. Gary tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya ke tos dan melambai pada Julian. Julian menyeringai. Dia telah menunggu trik ini untuk waktu yang lama. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa Jasper hanya bisa mengandalkan dia untuk menjadi pelindungnya. Telapak tangan keduanya bersentuhan di udara. Mereka tidak segera berpisah, dan ada ekspresi terkejut di mata satu sama lain beberapa saat setelahnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.